Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya Kaditya Rakan, channel saya sendiri. Kali ini saya akan membahas matematika wajib kelas 11 untuk materi program linear. Part yang pertama. Di part yang pertama ini saya akan membahas atau mereview dulu untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau biasa disingkat SPTLDV. Nah, langsung saja kita masuk ke bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umumnya ada 4. Yang pertama AX plus BY lebih besar sama dengan C. Oke. Ini untuk bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, dari kalimat pertidaksamaan linear dua variabel sendiri ada 2 kata kunci. Yang pertama adalah pertidaksamaan, kemudian yang kedua ada linear, dan yang ketiga ada 2 variabel. 3 kata kunci ini merujuk pada bentuk pertidaksamaan yang akan digunakan. Yang pertama, PT atau pertidaksamaan di sini dia mengimplikasikan tanda. Tanda di sini yaitu ya ini ya lebih dari, kurang dari, kemudian lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, sebentar ini di note yang lain. Oke, untuk PT di sini dia merujuk ke tanda, yaitu ada ini, ada ini. Oke. Kemudian linear. Linear di sini artinya pangkat dari variabelnya atau dari XY-nya itu harus 1. Sehingga saya tuliskan pangkat kedua variabel harus sama dengan 1. Kemudian 2 variabel tentunya ada 2 variabel berbeda. Nah, dan di sini ada satu lagi dari bentuknya. Di sini ada A dan juga B. AB di sini adalah koefisien dari variabel XY-nya. Nah, saya tuliskan di bawahnya nilai A dan B itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dengan pengecualian selain 0,0. Jadi kalau salah satunya 0, salah satunya bilangan bulat boleh. Kalau keduanya 0 itu tidak. Oke, itu untuk bentuk umum. Kemudian lanjut ke bawahnya yaitu contoh yang salah. Contoh yang salah dari pertidaksamaan linear dua variabel. Tadi sudah dijelaskan kalau pertidaksamaan linear dua variabel itu ada 3 komponen yang pertidaksamaan, kemudian ada linear, kemudian yang ketiga ada 2 variabel. Contoh yang salah sudah pasti adalah misalkan 2x tambah 5y sama dengan 10. Oke, dia salah di bagian tanda. Ini salah. Kemudian yang kedua ada linear. Linear di sini yang salah, yang maksudnya yang tergolong dalam contoh yang salah adalah x kuadrat ditambah 4y lebih besar sama dengan misal 8. Di sini pertidaksamaannya memenuhi, tandanya pertidaksamaan. Kemudian 2 variabel juga memenuhi, namun linearnya tidak memenuhi. Dia harus pangkat 1. Di sini pangkatnya 2 atau kuadrat. Ini yang membuat dia salah. Kemudian yang ketiga ada 2 variabel. 2 variabel sini ada 2 versi. Yang pertama XY ditambah misal 5Y seperti ini, atau ya berarti lebih dari 2 ya. Misalnya X tambah Y tambah Z kurang dari 0. Nah, ini keduanya salah
juga pada bagian dua variabel. Oke. Untuk yang ini, karena ini mungkin ada yang tanya, ini kan X, Y, dan Y kan dua variabel berbeda. Nah, tapi di sini perkalian variabel. Dia tidak boleh untuk perkalian variabel. Itu juga letak salahnya. Oke, itu untuk contoh yang salah mungkin sampai situ. Langsung saja lanjut ke DHP. DHP itu singkatan dari daerah hasil penyelesaian. DHP suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Misalkan ada sebuah pertidaksamaan linear dua variabel 3x ditambah 5y kurang dari sama dengan 15. Oke. Di sini yang pertama kita harus kerjakan atau langkah awal untuk mencari DHP adalah kita cari dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y dengan menganggap bahwa bentuk ini adalah persamaan. Jadi kita ubah dulu menjadi 3X ditambah 5Y sama dengan 0. Lalu kita insert X sama dengan 0, Y sama dengan 0, didapat titik potong dengan sumbu Y, kalau X sama dengan 0 berarti dengan sumbu Y 0, salah ini 15. Jadi 15 ya. 0,3 ya. Kemudian yang bawah didapat 5,0. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk langkah pertama, step awal. Langkah kedua adalah saya tulis satu ya sini. Langkah kedua adalah kita ubah pertidaksamaan ini. Ini kan dalam format AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Kita ubah format itu menjadi ubah ke Y kurang dari sama dengan MX plus C. Di sini tandanya menyesuaikan ya, tapi karena soalnya di sini tandanya seperti ini, jadi saya tulisnya seperti ini. Nanti di sini kan ada bentuknya ada 4, jadi menyesuaikan aja. Oke, cara ngubahnya gampang sekali. Dari 3x ditambah 5y, ini dari sini kita buang 3x-nya ke kanan, kemudian kedua ruas dibagi dengan 5. Oke, di sini kita dapat tanda merujuk ini, tanda ini kita lihat kurang dari sama dengan, berarti tetap ya. Oke, kita cuma lihat tandanya aja. Kita cuma membutuhkan tanda. Jadi untuk angka-angka lainnya sudah tidak perlu karena kita sudah dapat titik potong sumbu X dan sumbu Y dari langkah pertama. Oke, langkah kedua itu kita cuma mencari tanda ketika sudah diubah ke format Y, misal kita tulis bla 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 ya, bla 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 X plus C. Ini mungkin saya tulis titik-titik aja ya, biar nggak bingung. Oke, ini aja. Nah, ketika kita langsung gambar saja ketika gambar saja ke koordinat. Pertama kita taruh 0,3 misal di sini, 5,0 di sini, kita tarik garis. Oke. Untuk garisnya. Nah, di sini ini adalah guna dari langkah kedua. Langkah kedua di situ kan dituliskan kurang dari sama dengan. Maka kalau kurang dari sama dengan, DHP-nya atau daerah hasil penyelesaiannya itu ada di bawah. Semua yang ada di bawah yang saya hasilkan. Ini adalah semua DHP dari pertidaksamaan 3X plus 5Y kurang dari sama dengan 15. Oke, ini saya lengkapi aja koordinatnya. Ini X, ini Y. Di sini 0 ya. Oke. Nah, di sini saya ada sebuah kayak catatan kecil. Nah, tadi kan ini merujuk ke langkah kedua. Dua kan kita ubah ke format Y bla 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 MX plus C. Nah, ketika kita mendapatkan Y lebih besar sama dengan MX plus C, apapun garisnya, maksud saya bagaimanapun bentuk garisnya, itu misal kayak gini, warna merah, misalkan kayak gini,
dia itu BHP-nya selalu di atas kalau lebih besar. Kemudian untuk Y MX plus Y, di sini bisa ini ya, bisa. Kalau nggak ada sama dengannya itu nanti digambarnya digambar putus-putus gambarnya, sama dengan juga ini. Oke, yang kedua ini kan Y kurang dari MX plus Y. Gambarnya misalkan gini, misalkan kayak gini ya. Oke, karena dia kurang dari maka di bawah artinya. Ini berlaku untuk kemiringan yang misal kayak kebalikannya, misal kayak gini. Ini garis saya tulis di sini ya. Di sini. Nah, tetap juga kalau dia misalnya kurang dari, maka DHP-nya di bawahnya. Intinya di bawah dari garis tersebut. Kalau kurang dari, kalau lebih dari, maka di atasnya. Kemudian yang ketiga dan keempat saya tulis di atasnya aja ya. Di atasnya sini. Ada Y kurang dari sama dengan C. Kalau dia seperti ini kan sesuai dengan ini yang di bentuk umum ini AB warna hijau ini bilangan bulat. Ketika berarti kalau Y doang berarti koefisien X-nya itu 0. Jadi kita gambar itu dia seperti ini. Misal di sini C-nya. Kalau lebih besar dia di atas, DHP-nya di atas. Kalau lebih besar. Kalau lebih kecil maka di bawah. Kalau kita lebih kecil di bawah. Sebentar saya ganti warnanya. Kalau lebih kecil berarti ada di bawah. Sama halnya dengan X, kalau koefisien B-nya, koefisien G-nya 0, misalkan X sama dengan C, gambar misalnya kayak gini. Misalkan garisnya ada di sini ya. Maka kalau lebih besar itu di kanan. Ini untuk X ya. DHP-nya di kanan untuk lebih besar sama. Kemudian kalau kurang dari sama dengan itu di kiri. Dan juga ini berlaku kalau tidak ada sama dengannya ya tandanya. Misal lebih besar doang atau kurang dari doang itu seperti yang di bawahnya ini yang putus-putus. Jadi gambar garis yang dimaksud itu digambar putus-putus. Oke, ini untuk halaman pertama. Mungkin kalau misalnya belum paham bisa diulang lagi atau mungkin tanya di kolom komentar. Oke, kita akan lanjut ke menentukan daerah hasil penyelesaian dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di sini ada dua pertidaksamaan linear dua variabel. Yang pertama 2x plus 3y lebih besar sama dengan 12, dan yang kedua ada x ditambah 4y kurang dari sama dengan 8. Nah, ini kita sesuai dengan cara yang sebelumnya, BHP ini, yang kita ubah menjadi yang ada 3 langkah ini. Kita lakukan 2 langkah awal dulu. Yang langkah ketiga kita lakukan kedua pertidaksamaan ini bersama-sama. Maksud saya di koordinat yang sama. Oke, untuk yang ini bisa saya ini namakan 01, ini bisa saya namakan 02. Untuk 01 langkah pertama, oke, langkah pertama adalah kita cari titik potongnya ya, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Caranya mudah sekali, tinggal nanti insert X sama dengan 0. Jika X sama dengan 0 didapat 0,4. Jika Y sama dengan 0 didapat 6,0 ya. Kemudian untuk langkah kedua yaitu membuat dia menjadi format bentuk umum Y bla 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 MX plus Y. Oke, langsung saja ya, saya percepat saja. Ini menjadi min 2/3 X ditambah 4.
Sebenarnya untuk yang ini tidak perlu dihiraukan lagi. Kita cuma butuh tandanya. Kita ambil tandanya berarti dia lebih besar sama dengan. Mungkin untuk yang ini, nah untuk yang persamaan kedua saya contohkan dia negatif aja. Jadi X ditambah 4Y. Kurangi 4. Oke. Sekarang untuk persamaan kedua. Oke, untuk langkah pertama, cari titik potong dari sumbu X dan sumbu Y, maka ini caranya mungkin bisa dikerjakan sendiri. Akan didapat 8,0 dan 0,-2. Untuk cara yang langkah maksud saya, langkah yang kedua itu, nah ini yang membedakan di sini. X min 4Y 8 min 4Y min X plus 8. Nah di sini kita ubah Y lebih besar sama dengan 1/4 X min 2. Nah, bisa dilihat di sini ada perubahan tanda. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena pada awalnya di sebelah kiri ini ada tanda negatif. Nah, yang setelah diubah, dia menjadi positif tandanya. Kalau dia berubah tanda, atau kalau dalam matematika, kedua ruas dikalikan dengan negatif, ya, kedua ruas dikalikan dengan negatif, itu tanda dari ketidaksamaan akan berbalik atau berubah. Seperti itu. Oke, untuk langkah 1 kedua, langkah 1 dan 2 dari persamaan 1 dan 2 selesai. Lalu kita masukkan saja ke misal sebuah koordinat untuk mencari DHP-nya. Misalkan seperti ini. Oke, yang pertama untuk yang garis 1, dari langkah 1 kita dapat 0,4 dan 6,0. Misal di sini 4, di sini 6 ya. Kita gambarkan misal dengan warna merah. Anggap ini garis lurus ya, karena saya manual ini. Oke. Kemudian yang garis kedua ada 8,0 misal di sini dan 0,-2. Misalkan di sini. Ini min 2, ini 8. Maka dia, misal saya kasih warna biru muda, gambar garisnya seperti ini. Seperti ini. Ya. Saya kasih nama, ini yang merah tadi 1, yang biru tadi 2. Oke. Sekarang kita lihat langkah kedua dari masing-masing pertidaksamaan. Untuk yang pertama 1, dia tandanya lebih besar sama dengan, dan yang persamaan kedua dia tandanya lebih besar sama dengan. Maka kedua DHP dari pertidaksamaan ini ada di atas. Maksud saya di atasnya garis. Nah, untuk yang biru di atasnya garis itu bagian ini, masuk kuning ini ya. Ini semua. Dan yang di atas merah itu oranye ini. Nah, kita ambil yang daerahnya itu dilewati dari warna kuning dan oranye. Yaitu, saya hapus saja ini, karena udah kelihatan. Saya ganti pink, yaitu daerah yang oke. Ini adalah DHP untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang ada di sebelah kiri. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada menyusun SPTLDV dari suatu DHP. Maksud di sini adalah menyusun, kita akan membuat sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu DHP yang sudah diketahui. Kalau yang sebelumnya kan kita mencari DHP dari SPTLDV-nya, kalau sekarang kita mencari SPTLDV-nya. Oke, di sini saya akan memaparkan langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus cari
persamaan garis dari tiap garis yang ada di koordinat tersebut. Nah, yang pertama di sini ada warna merah. Nah, di sini kita ada beberapa pilihan untuk mencari atau menyusun persamaan garis tersebut. Kita lihat dulu yang merah ini dia memotong sumbu Y di 0,6. Misalkan ini merah, kita kasih nama 1, yang biru bisa kasih nama 2. Untuk 1, oke 0,6 dan 4,0. Nah, di sini kita bisa bikin dia pakai rumus yang Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Ini bisa kita langsung kerjakan. Misalkan kita ambil X1 Y1 itu yang 0,6 dan yang X2 Y2 itu 4,0. Seperti ini. Langsung saja. Ya, kalikan silang 4Y min 6 min 6X. 4Y min 24 sama dengan min 6X. 6X ditambah 4Y sama dengan 24. Oke. Dan saya sarankan dari sini diubah ke bentuk Y sama dengan MX plus Y. Maka oke, seperti ini. Ini cara yang pertama untuk mencari persamaan garis. Yang kedua, misal kita bisa dari rumus Y, warna merah. Y ini atau ya, atau Y min Y1 sama dengan M X min X1. Nah, perhatikan bahwa M ini atau gradien itu bisa didapat dari min Y per X. Dengan Y ini titik potong dengan sumbu Y yaitu 6 dan X titik potong dengan sumbu X yaitu 4. Sesuai dengan yang tadi sudah dari sini. Nah, maka kita bisa ambil, misalkan kita di sini ambil Y1 dan X1-nya itu yang 0,6. Jadi kita ambil Y min 6 sama dengan min 6 per 4 X min 0. Ini dikali 4, 4Y min 24 sama dengan min 6X. Maka didapat Y sama dengan min 6 per 4X ditambah 6. Ya, sama kan? Oke, ini sama. Dan di sini untuk yang persamaan kedua, persamaan ini bisa kita ambil cara yang kedua ini ya, yang Y-1M. Berarti kita misalkan ambil titik potong dengan 0,3, ini kan ada 0,3 dan 12,0. Hingga Y sama dengan Y dikurangi 3 min 12 per min 3 per 12 Y per X ya. 3 per 12 X min 0. Ini dikali 12, maka didapat 12Y min 36 sama dengan min 3X. Didapat 12Y min 3X tambah 36, Y sama dengan min 1 per 4 ditambah Y3. Oke, ini bagi 11 semuanya. Oh, nggak kelihatan ya? Bentar. Saya taruh di mana ini? Di sini aja. Ini aja ya. Oke. Nih. Ini anu ya, dari sini tuh kedua ruas dibagi 12.
Oke, jadi sebenarnya asal-usulnya, bukan asal-usul ya, saya ada rumus cepat untuk untuk mencari sebuah persamaan garis lurus itu dari sini. Kita ambil persamaan ini sebagai contoh. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke. Nah, di sini kita misalkan sebuah garis, ini misalkan ada sebuah garis baru ya, dia itu melewati A, 0 dan B 0, B. 0, B. Oke, maka kita ambil untuk dia yang ini, masukkan ke X1 Y1-nya. Maka dia Y min B dengan M-nya yaitu min B per A. Sama dengan X min 0. Dikali X min 0. Ini dikalikan A Y, O. Bentar, saya ubah aja ini. Ini saya ubah menjadi 0, A dan B, 0. Berarti ini min A per B. Jadi ini dikalikan semuanya dengan B. Ya, tapi yang ini A ya. Y min A. Kita ambil yang ini. Yang dimasukkan. Oke, berarti BY min AB sama dengan min AX. Kita kumpulkan yang ada variabel X-nya, berarti AX plus BY sama dengan AB. Oke. Ini adalah rumus cepat untuk mencari sebuah persamaan garis ya. Jadi pertama adalah kita cari dulu untuk titik potongnya, yaitu yang ini. Kemudian kita bisa langsung apply dia ke sana. Oke, tapi ini sifatnya sifatnya ini berarti untuk mencari persamaan garis yang secara cepat, kita bisa mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita masukkan ke rumus yang sudah saya tuliskan. Oke, sekarang kita kembali ke menyusun SPT-LDV dari suatu DAP. Tadi kita sudah mendapatkan ini, saya kasih warna merah ya. Jangan merah batuan. Ini, sebentar, yang ini dan yang ini. Oke, mungkin karena kita kekurangan tempat di sini, mungkin ini bisa saya hapus saja. Yang atau kita buat slide baru aja. Oke. Tadi di nomor 4 Y min 6X. Oh, jangan, kita di sini aja tuh. Oke. Kita lihat untuk yang satu, yang merah, daerah hasilnya atau yang kuning itu ada di atasnya. Maka tandanya adalah lebih besar sama dengan. Jadi kita ambil, saya tulis di sini aja. Y lebih besar sama dengan min 6 per 4X tambah 6. Ini untuk yang per 1. Untuk yang persamaan kedua, itu dia di bawah. Maka dia kurang dari sama dengan min 1/4X ditambah 3. Ini per 2. Nah, namun kalau dia hanya seperti ini, maka seharusnya kan penyelesaiannya kan seperti ini ya, sampai bawah sini. Nah, karena dia hanya sebatas sampai situ aja, maka dia dibatasi juga dengan sumbu X. Sumbu X ya, sumbu X ini. Nah, rumus dari sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa kuningnya ini daerahnya itu di atasnya. Maka dia Y besar sama dengan 0. Oke, seperti itu. Ini untuk pers ketiga. Seharusnya ini ada pers tambahan. Jadi kalau misalnya hanya persamaan 1 dan persamaan 2, maka
dia kan harusnya tembus sampai ke bawah-bawah sini. Nah, ini ada batas lagi, yaitu subuh X, atau kalau dalam garis itu Y sama dengan 0. Dan karena di sini DHP-nya ada di atas, maka Y lebih besar sama dengan. Oke, dari sini sebenarnya bebas mau diubah ke bentuk AX plus B dengan tanda itu C. Nah, atau tetap seperti ini juga boleh. Oke, ini saya kotaknya aja biar ada perbedaan. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal atau model matematika. Ke modelan matematika. Latihan soal 1. Ini agak panjang videonya. Apa-apa? Karena reviewnya kita jadikan 1 di part 1 aja. Latihan soal pertama. Ziyech ingin membeli 20 bola dan 35 spandek untuk disumbangkan ke Arsenal Football Club yang membawa uang sebesar 3.000 euro. Namun ternyata masih belum cukup untuk membeli semua yang ia inginkan. Nah, bagaimana model kerjasama matematika dari kasus yang dialami oleh Ziyech? Jawab. Kita misalkan bola A dan spandek ini B. Oke, A, B. Maka untuk dari 20 bola dan 35 spandek itu 20A ditambah 35B. Nah, kemudian untuk menentukan tandanya, kita lihat di kalimat namun ternyata masih belum cukup. Nah, oleh karena masih belum cukup, maka harga yang sebenarnya itu atau harga dari 20A plus 35B ini masih lebih besar dari 3.000. Maka lebih besar. Nah, kenapa tidak ada sama dengannya? Nah, kalau ada sama dengannya, maka seharusnya dia bisa membeli. Karena masih belum cukup, maka harga sebenarnya itu lebih besar dari uang yang dibawa. Atau kalau ini bisa kita sederhanakan dibagi 5. 4A ditambah 7B lebih besar dari 600. Nah, untuk DHP-nya mungkin bisa dicari sendiri, atau maksud saya DHP grafik itu bisa dicari sendiri dengan cara-cara yang sudah tadi saya jelaskan. Oke, kemudian ini yang soal kedua, soal terakhir, yaitu manajer Barcelona ingin membeli 3 pemain sepak bola yang mengisi posisi regista. Di sisi lain, Paduka Braithwaite ingin membeli 4 pemain yang mengisi posisi box to box. Setelah perdebatan panjang antara manajer dengan Paduka, akhirnya Laporta selaku presiden Barcelona mengabulkan permintaan kedua. Ia memberikan budget 400 euro untuk membeli semua pemain tersebut. Nah, ternyata budget tersebut cukup untuk membeli 7 pemain tersebut. Buatlah model matematika dari kasus di atas. Oke, misalkan pemain regista adalah X, pemain box to box yaitu Y. Maka kita bisa ambil karena ada 3 regista berarti 3X dan ada 4 box to box 4Y. Nah, karena budget tersebut cukup, maka harga sebenarnya di bawah 400 euro. Nah, karena cukup berarti dia kan bisa pas. Maksud saya pas itu tidak ada kembalian lagi. Jadi di sini ada tanda sama dengan juga. Sehingga yang memenuhi model dari kasus Barcelona ini adalah 3X ditambah 4Y kurang lebih sama dengan 400. Nah, tapi tidak sampai di sini. Karena harga sebuah pemain itu tidak mungkin X dan Y tidak mungkin negatif. Karena sebuah harga pasti positif ya. Atau bisa juga gratis. Maka kita tambahkan X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, ini juga harus diperhatikan untuk bagian ininya. Dalam sebuah soal cerita, ada sebuah harga atau sebuah produksi seperti itu. Diperhatikan untuk variabel X-nya. Apakah dia bisa untuk semua bilangan, bisa untuk bilangan sama bulat, apa bilangan
bulat semuanya atau hanya terbatas pada positif 0 seperti itu. Oke, ini untuk latihan soal 1 sudah tadi kita mendapatkan 4A tambah 7B lebih besar 600, lebih besar dari 600. Dan yang latihan soal kedua, di sini kita ada 3 ya. Berarti di sini membentuk sistem. Oke. Seperti itu mungkin untuk part 1 review SPTLDV mungkin agak panjang ya videonya. 40 menit mungkin. Saya juga nggak merhatikan untuk waktunya. Ya, jadi di situ mungkin kalau ada yang kurang jelas atau masih penjelasannya masih kurang dapat dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar saja. Akan saya jawab atau saya jawab di part yang kedua. Ini untuk review dulu. Review agak panjang juga karena ini sebagai modal awal di materi program linear kelas 11 matematika wajib. Oke. Jadi sekian dulu untuk part pertama, review sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Ya, sampai jumpa di part kedua. Kita akan masuk ke fungsi tujuan, fungsi optimum, dan lain sebagainya di part kedua. Tunggu saja, nantikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.